Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat sehat dimanapun berada, semoga hari ini kita semua diberi kesehatan, kekuatan, dan umur panjang yang penuh keberkahan. Nah, kali ini saya, Dear Hendra, akan membocorkan sebuah cerita nyata yang sering kali bikin heran banyak orang. Ada seorang lansia, sebut saja Pak Umar, usia 68 tahun, yang sudah bertahan-tahan mengidap diabetes. Beliau ini dulu pantang sekali dengan yang namanya buah manis. Katanya, buah manis itu sumber gula, nanti gula darahku bisa naik lagi. Padahal Bapak Ibu, justru dari situlah awal kisah menarik ini dimulai. Jadi, beberapa waktu lalu, Pak Umar datang kontrol ke posyandu lansia di kampungnya. Beliau bercerita, kalau sekarang malah rutin makan buah manis, seperti pepaya, pisang, apel, dan mangga matang, tapi anehnya, gula darahnya malah turun dan stabil. Petugas posyandu sampai kaget, karena biasanya penderita diabetes dilarang konsumsi buah manis. Tapi pada kasus Pak Umar, justru efeknya terbalik. Lalu apa rahasianya? Apakah semua buah manis bisa bikin gula darah turun? Atau ada cara khusus yang dilakukan Pak Umar, sampai tubuhnya justru membaik, walau makan yang manis-manis? Nah, sebelum kita lanjut membahas rahasianya, Bapak Ibu jangan lupa ya, tinggalkan komentar dari kota mana Bapak Ibu menyimak cerita ini. Dan jangan lupa di-subscribe, supaya kita bisa terus terhubung dalam pembahasan kesehatan alami seperti ini. Karena dengan saling berbagi, kita bisa saling menolong, terutama untuk kesehatan para lansia. Baik, sekarang kita lanjut ke kisahnya. Pak Umar dulunya seorang pekerja keras. Di usia muda, beliau sering begadang, makan sembarangan, dan suka makanan cepat saji. Minuman manis, dalam kemasan, jadi teman sehari-hari. Karena kebiasaan itu, di usia 55 tahun, beliau didiagnosis diabetes tipe kedua. Awalnya beliau hanya minum obat dari dokter dan menghindari semua yang manis, termasuk buah-buahan. Selama hampir 10 tahun, Pak Umar hidup dengan aturan ketat. Tidak ada nasi putih, tidak ada buah manis, tidak ada minuman manis, dan tidak boleh jajan di luar. Namun, meski sudah patuh, gula darahnya tetap tinggi. Setiap kali kontrol, hasilnya tetap di atas 200 mg DL. Beliau mulai frustrasi dan bertanya-tanya, kenapa sudah saya jaga, tapi tetap tidak turun juga? Sampai suatu hari, datang seorang teman lamanya, Pak Hasan, yang juga penderita diabetes, tapi tampak lebih sehat dan bugar. Pak Hasan bilang begini, saya malah tiap pagi makan pepaya sama pisang. Sore kadang apel, tapi gula darah saya sekarang normal. Pak Umar awalnya tidak percaya, tapi karena penasaran, beliau mulai coba pelan-pelan. Hari pertama, beliau makan setengah potong pepaya setelah sarapan. Hari kedua, tambah sepotong pisang raja matang, dan beliau tetap cek gula darah setiap hari. Ajaib, Bapak Ibu, bukan naik, justru turun perlahan-lahan. Dari 220, turun jadi 180, kemudian seminggu berikutnya jadi ke 150. Dan setelah 2 minggu, kadar gula darahnya stabil di angka 130 mg DL. Dari situ, Pak Umar mulai mencari tahu. Ternyata, buah-buahan yang beliau konsumsi mengandung serat alami tinggi, vitamin, dan enzim yang justru membantu menormalkan metabolisme gula di tubuh. Buah seperti pepaya dan apel tidak hanya berisi gula, tapi juga fruktosa alami, jenis gula yang berbeda dengan gula pasir. Fruktosa alami ini lebih lambat diserap tubuh, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah mendadak. Selain itu, kandungan serat pada buah membantu memperlambat penyerapan karbohidrat, membuat pankreas tidak terlalu terbebani memproduksi insulin. Tubuh jadi lebih seimbang dan tenang. Dari sini, kita bisa ambil pelajaran bahwa tidak semua yang manis itu berbahaya. Yang berbahaya itu manis, buatan dan berlebihan, seperti gula pasir, sirup, atau minuman instan. Sedangkan manis alami dari buah, terutama yang masih segar dan tidak diolah, justru bisa jadi obat bagi tubuh lansia. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya kita saling sapa dulu ya. Tulis di kolom komentar, Bapak Ibu dari kota mana, kabupaten mana, atau provinsi mana,
biar kita semua saling kenal dan makin akrab di channel kesehatan ini. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu, komen dan subscribe, supaya kita nggak ketinggalan info-info kesehatan terbaru yang sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama para lansia yang ingin tetap sehat dan bugar. Ayo, sekarang kita lanjutkan pembahasannya bersama saya, Dr. Hendra. Kita bahas pelan-pelan sampai ke akar-akarnya biar makin paham dan bisa langsung dipraktikkan. Teman-teman lansia lain mulai mendekat, ikut mendengarkan. Pak Umar kemudian menjelaskan pengalamannya, bahwa setiap pagi ia makan buah pepaya, apel, atau jambu biji, dan tidak pernah makan buah setelah makan nasi. Buah ia jadikan pembersih alami di pagi hari sebelum sarapan berat. Nah, Bapak Ibu yang mendengar cerita ini pasti juga penasaran, bagaimana mungkin makan buah manis bisa menurunkan gula darah? Mari saya jelaskan secara sederhana, tapi jelas ya. Buah-buahan seperti pepaya, apel, jambu, dan pir punya kandungan serat larut yang disebut pektin. Serat ini bekerja seperti spons di dalam usus. Ia menyerap sebagian gula dan memperlambat penyerapannya ke aliran darah. Artinya, gula tidak langsung melonjak ke atas, tapi masuk pelan-pelan dan stabil. Hasilnya, tubuh tidak panik, insulin bekerja tenang, dan kadar gula tetap terkendali. Selain itu, buah juga mengandung antioksidan alami seperti vitamin C, beta-karoten, dan flavonoid. Zat-zat ini membantu memperbaiki sel pankreas yang rusak akibat diabetes. Kalau pankreas mulai pulih, produksi insulin jadi lebih seimbang. Dan yang menarik, Bapak Ibu, ternyata rasa manis alami pada buah justru memberi sinyal bahagia pada otak. Ketika otak merasa senang, hormon stres kortisol menurun, sehingga tubuh tidak menahan gula terlalu banyak dalam darah. Makanya, lansia yang bahagia dan tenang justru punya gula darah lebih stabil dibanding yang mudah cemas atau stres. Pak Umar tanpa sadar telah menjalani pola hidup yang seimbang. Ia makan alami, bukan olahan. Ia bergerak setiap hari, walau sebentar. Ia bahagia karena merasa tidak lagi tertekan oleh pantangan berlebihan. Ketika tubuh tidak stres dan makanan yang masuk alami, metabolisme pun menjadi lancar. Itulah sebabnya, meski makan buah manis, gula darahnya justru turun. Setelah beberapa bulan menjalani pola makan barunya, kehidupan Pak Umar benar-benar berubah. Dulu setiap pagi beliau selalu lesu, mata berkunang, kaki sering kesemutan, bahkan tidur malam pun gelisah, karena kencing terus-menerus. Sekarang, wajahnya tampak lebih segar, langkahnya lebih ringan, dan yang paling membahagiakan, hasil gula darahnya stabil. Suatu pagi, di balai lansia tempat biasa mereka berkumpul, Pak Umar duduk sambil memotong pepaya segar. Beberapa teman lansia lain melihat dengan heran. "Pak Umar, kok berani makan pepaya manis gitu? Nanti gulanya naik loh," kata Bu Ratna sambil tersenyum. Pak Umar hanya tertawa pelan. "Bu Ratna, dulu saya juga takut begitu, tapi sekarang saya tahu. Yang penting bukan manisnya, tapi dari mana manis itu berasal." Bu Ratna makin penasaran. Pak Umar pun mulai bercerita panjang. Seperti seorang guru yang baru menemukan pelajaran berharga dari kehidupan. Buah itu ciptaan Tuhan, bukan pabrik. Gula di dalamnya beda. Kalau kita makan buah utuh, bukan jus, bukan olahan, seratnya ikut masuk ke tubuh. Serat itu yang bikin gula darah tidak langsung melonjak. Gula diserap pelan-pelan. Tubuh bisa mengatur. Beda kalau kita minum teh manis, sirup, atau kue. Itu gula buatan. Langsung masuk ke darah, pankreas kaget, insulin bingung, jadinya naik terus. Pelajaran yang bisa kita ambil. Satu, kesehatan bukan tentang pantangan, tapi tentang keseimbangan. Terlalu banyak pantang justru bikin stres. Dan stres itu musuh utama diabetes. Jadi makanlah dengan hati tenang, porsi cukup, dan pilih bahan alami. 2, tubuh lansia butuh kasih sayang, bukan tekanan. Jangan paksa tubuh dengan obat berlebihan tanpa memperhatikan pola makan dan pikiran. Tubuh akan lebih mudah sembuh jika diperlakukan dengan lembut dan sabar. 3, buah alami adalah sahabat, bukan musuh. Pilih buah yang manis alami tapi tinggi serat. Pepaya, jambu, apel, pir, atau pisang rebus. Konsumsi di waktu yang tepat. Pagi hari sebelum sarapan berat,
atau sore 2 jam setelah makan. Pat hati yang bahagia menurunkan gula darah. Jangan remehkan rasa syukur dan senyum. Hormon bahagia seperti serotonin dan endorfin menekan hormon stres yang sering memicu lonjakan gula. Itulah sebabnya lansia yang tenang, banyak bersyukur, dan tidak mudah marah biasanya punya gula darah lebih stabil. Bapak Ibu ingatlah, obat dari bumi ini sudah lengkap. Tuhan tidak pernah menciptakan penyakit tanpa menciptakan penawarnya. Hanya saja, kita sering lupa mencari di tempat yang salah. Kita lebih percaya pada botol dan pil, padahal yang menyehatkan ada di dapur dan kebun kita sendiri. Lihatlah pepaya yang tumbuh di belakang rumah, jambu yang sering jatuh di pekarangan, atau apel yang kita beli di pasar. Mereka bukan sekadar buah, tapi obat alami yang lembut, menyehatkan dan tidak menimbulkan efek samping. Kalau hari ini Bapak Ibu masih takut makan buah karena diabetes, ingatlah cerita Pak Umar. Beliau dulu juga takut, tapi setelah belajar, memahami dan mencoba pelan-pelan, tubuhnya sendiri yang membuktikan bahwa buah alami bukan musuh, tapi sahabat kesembuhan. Dan di akhir cerita ini, izinkan saya menyampaikan satu pesan sederhana. Yang membuat kita sakit bukan hanya makanan, tapi juga cara berpikir kita terhadap makanan itu. Kalau kita memandang buah dengan takut, tubuh pun menolak manfaatnya. Tapi kalau kita memandang buah sebagai berkah, tubuh akan menyambutnya dengan syukur. Itulah kekuatan pikiran, hati, dan niat dalam menjaga kesehatan. Langkah kecil untuk Bapak Ibu di rumah. Mulailah setiap pagi dengan segelas air hangat, lalu makan potongan buah alami. Hindari jus kemasan dan makanan olahan. Bergeraklah setiap hari, walau hanya 15-30 menit jalan kaki. Tidur cukup, tenangkan hati, dan selalu bersyukur. Kebiasaan kecil itu, jika dilakukan terus-menerus akan mengubah hidup Bapak Ibu seperti yang terjadi pada Pak Umar. Sebelum kita tutup, saya ingin mengingatkan, sehat itu tidak perlu mahal, tapi perlu disiplin dan ketulusan. Kalau kita kembali ke pola makan alami, konsumsi buah dan sayur yang benar, serta menjaga hati tetap tenang, maka tubuh akan menemukan keseimbangannya sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu, mulai hari ini mari kita sama-sama ubah pola pikir. Jangan takut manis alami, takutlah pada manis buatan. Jangan hindari buah, tapi hindari gula tambahan. Dan yang paling penting, jangan berhenti berharap. Karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan menyehatkan tubuh. Penutup, pesan video. Baik Bapak Ibu, semoga cerita hari ini bermanfaat. Kalau Bapak Ibu merasa cerita ini membuka wawasan dan memberi semangat baru, silakan tulis di kolom komentar ya dari kota mana Bapak Ibu menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, biar kita tetap terhubung dan bisa terus belajar tentang kesehatan alami bersama-sama. Bagikan juga video ini ke teman-teman lansia lainnya, biar makin banyak yang tahu bahwa buah manis bukan musuh, tapi justru sahabat bagi penderita diabetes. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Saya Dr. Hendra pamit dulu. Semoga Bapak Ibu semua sehat panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.